Sobat UMKM dimanapun teman-teman berada di seluruh Indonesia. Kali ini ketemu lagi bareng saya Dewi dan rekan saya dalam program talk show Maju Mapan 5758. Nah Mbak Dewi, aku tuh tadi jalan-jalan ke Prambanan di situ, ya toh. Dan maklum aku udah lama nggak ke Prambanan kan, masa-masa kemarin belum boleh masuk. Belum boleh masuk, betul. Nah terus habis itu boleh masuk. Ya wes toh, aku juluk masuk. Terus aku mau keluar, kok dari jauh itu ada petungul kayak gitu toh, putih-putih gitu tuh opo. Ada apakah di Prambanan? Nah, tak cedak iki aku sih bingung itu apa. Oke. Kamu tahu nggak? Kan kamu kan kemarin habis dari sana. Oh gitu ya. Oke, kita lagi ada di Prambanan nih, lagi ada event Puja Fest namanya ya. Apa sih Puja Fest itu gitu? Nah kebetulan hari ini kita sudah ada Mas Taufan sebagai ketua pelaksana event ini. Kita akan bahas tuntas tentang event Puja Fest hari ini ya. Halo Mas Taufan. Halo Mbak. Halo nih. Halo, apa kabar semua? Disapa dulu ya teman-teman UMKM-nya. Iya. Ya, tadi kan Mbak Dio udah ngomong nih ada petungul-petungul putih-putih tenda gitu tuh. Terus ada Puja Fest Festival. Kalau boleh tahu apa sih Puja Fest Festival ini gitu, latar belakang event diadakannya ini tuh apa? Oke. Puja Fest 2021 adalah Prambanan UMKM Java Festival 2021. Diselenggarakan dalam rangka, tentu latar belakangnya adalah terpuruknya para pelaku usaha, khususnya UMKM di masa pandemi. Karena tentu di masa pandemi ini kita nggak punya, UMKM khususnya ya, tidak ada wadah promosi efektif seperti kondisi normal nih, Mbak. Nah, di lain sisi UKM ini kan masih 50-50 antara dengan digitalnya sudah bisa atau masih gagap teknologi. Nah itu kami harapkan dalam kegiatan hybrid Prambanan UMKM Java Festival ini UMKM dapat solusi ya, khususnya inovasi terhadap penjualan mereka. Tentunya dengan bukan hanya offline tapi online. Nah kegiatan itu ada di sini di Prambanan UMKM Java Festival 2021. Dan berlangsung pada tanggal 4 sampai 7 November. 4 sampai 7 ya, November. Di lapangan Siwa Candi Prambanan. Gini, kan itu kan banyak juga itu pengusaha juga, dalam arti dulunya pengusaha terus usahanya gede atau udah usahanya lumayan ya. Habis itu masa pandemi kan sama aja sama dengan UMKM tuh ya. Sama aja mereka juga drop, mereka juga sama aja, kadang ada yang langsung loss, kehilangan semuanya ya kan. Nah, otomatis kan tidak hanya UMKM saja. Nah, kenapa ini kok memilih UMKM? Oke. Sasarannya kenapa UMKM? Baik. Jadi UMKM itu kan salah satu yang menjadi perhatian bukan hanya pemerintah daerah tapi pusat. Itu kenapa, Mbak? Karena UMKM itu menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Gitu. Jadi kenapa UMKM yang harus diangkat? Tentunya semua berdampak. Saya selaku pelaku usaha khususnya di dunia mes juga sangat terdampak. Tapi tentunya kenapa UMKM yang begitu terdampak? Karena mereka berbeda dengan yang tadi Mbak sebut. Karena mereka kan berjualan terus berbisnis yang namanya aja UKM, usaha kecil mikro gitu, yang belum mungkin sudah ada yang sukses tapi ada yang masih merintis dan lain-lain. Nah, mereka tetap butuh wadah promosi yang memang untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, produktivitas mereka. Itu sih. Jadi Mbak, mikro ya. Kalau badan saya apa dong? Mikro juga. Mikroba, Mbak. Mikroba. Oke, Mbak Dewi. Kenapa yang dipilih Prambanan? Candi Prambanan, ya. Jadi gini, Mbak. Kondisi pandemi saat ini kan tentu kami selaku panitia sangat berhati-hati. Pelaksanaan Puja Fest ini juga kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Satuan Satgas ya, Satgas COVID-19. Nah, kenapa di Candi Prambanan, khususnya di tempat wisata? Karena tempat wisata maupun Candi Prambanan menjadi salah satu percontohan tempat wisata berstandar CSE yang protokol kesehatannya sudah tidak diragukan. Nah, kita di Candi Prambanan itu dengan jaminan itu kita menjalankan di sini
Lalu kedua, Candi Prambanan kan punya sejarah. Wisatawan baik lokal, nasional bahkan mancanegara cukup tertarik untuk hadir di Candi Prambanan. Itu sih salah satu alasan kenapa harus di Candi Prambanan. Terus Mas Topan, Mas Topan, semoga tidak ada badai topan, hanya topan saja, gitu kan ya. Tadi seperti yang Mas Topan bilang bahwa melihat kondisi UMKM mungkin yang masa pandemi kemarin itu ya sangat how to say ya, kalau kita bilang benar-benar worse, sangat buruk sekali ya. Nah, tapi dengan keadaan yang sekarang PPKM itu sudah mulai mereda atau sudah mulai agak renggang. Nah, menurut Mas Topan, bagaimana kondisi UMKM saat ini? Oke, jadi sebelum saya jawab, memang sebelum PPKM ini diturunkan pelan-pelan, disesuaikan dengan kondisi daerah, memang seperti yang saya sampaikan tadi, UKM menjadi salah satu yang terpuruk ya di masa pandemi ini. Tapi perlahan saya melihat khususnya setelah pemerintah baik pusat maupun daerah membuat kebijakan-kebijakan stimulus, bantuan dan lain-lain terhadap UMKM, saya melihat UMKM mulai pelan-pelan bangkit. Saya bangga juga karena UMKM saya melihat semangatnya nggak pernah patah. Terbukti dengan kegiatan ini yang kurang lebih 72 UKM mengisi kepesertaan di Prambanan UMKM Java Festival. Artinya mereka punya keinginan, punya semangat, punya kemauan untuk berusaha meningkatkan produktivitas, inovasi. Tujuannya adalah mereka ingin bangkit. Tetap itu semangat sih. Betul. Ya, biarkan hati saya yang patah, jangan semangat mereka yang patah. UMKM tetap semangat. Tetap semangat. Ya, Mbak Dewi. Tetap semangat, yang terakhir nih Mas, untuk closingnya, kira-kira harapan apa sih yang diinginkan oleh teman-teman untuk teman-teman UMKM gitu loh dari event ini? Nantinya akan seperti apa perkembangan UMKM-nya, atau ada kelanjutan event berikutnya, atau ada pembinaan, apa harapannya seperti apa? Ya, harapannya tentu yang jangka pendeknya adalah di kegiatan Puja Fest ini kami selaku panitia kan menyiapkan wadah ya. Nah, harapannya adanya interaksi jual beli yang diharapkan UKM yang sebelumnya tidak ada ya di masa pandemi. Jadi adanya transaksi yang akhirnya perputaran roda ekonomi UKM ini perlahan bangkit. Jangka panjangnya adalah UMKM punya inovasi baru pada saat ada kita anggap musibah ya di kondisi pandemi ini. Mereka punya inovasi, jadi tidak hanya berpikir offline tapi ada kegiatan online. Nah, salah satunya di Puja Fest ini kita mengarahkan dengan tema digitalisasi untuk kebangkitan UMKM itu. Kita memberikan masukan, saran kepada teman-teman UMKM untuk pelan-pelan beralih atau menyesuaikan kondisi saat ini. Gitu, Mbak. Keren sekali Mbak Dewi. Jadi saya akan membutuhkan Mas Topan. Kemana lagi dia, gitu kan? Pasti kan ada lagi Mbak Dewi. Nextnya. Terima kasih Mas Topan. Ya, sama-sama Mbak. Informasi buat teman-teman UMKM yang ada di sini di Yogyakarta pastinya, dan mungkin di seluruh Indonesia. Siapa tahu Puja Fest ini ada lagi di beberapa kotanya ya. Oke, dari saya Dey dan saya Dewi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.